Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdillah Putra Adam, NRP 20422111016 dari Departemen Teknik Instrumentasi Institut Teknologi 10 November. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Air Pelarut pada Solvent Tank dalam budidaya kepiting bakau vertikal terintegrasi aplikasi mobile. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan budidaya kepiting adalah kualitas air yang digunakan. Kualitas air budidaya kepiting harus dijaga dengan baik. Menggunakan parameter kualitas air budidaya kepiting yang meliputi pH 7,5 hingga 9, salinitas 22 hingga 26 ppt, temperatur 25 hingga 35 derajat Celcius, dan amoniak kurang dari 1 mg per liter. Jenis air seperti tingkat keasinan yaitu salinitas adalah air asin, dan tingkat derajat keasaman pH adalah air asam dan air basa. Dalam konteks budidaya kepiting, air asin sering digunakan karena kepiting merupakan hewan yang umumnya hidup di lingkungan yang memiliki salinitas tinggi. Namun, salinitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres pada kepiting, yang dapat akhirnya menurunkan tingkat kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga salinitas air pada tingkat yang sesuai agar budidaya kepiting dapat berjalan dengan baik. Air tawar atau freshwater memiliki kandungan garam rendah yang akan digunakan jika terjadi kondisi salinitas tinggi pada budidaya kepiting, yaitu untuk menurunkan kadar salinitasnya. Oleh karena itu, pengaturan pH dan salinitas pada budidaya kepiting menjadi aspek penting dalam kualitas air budidaya kepiting vertikal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, perkenalkan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Level Air Pelarut pada Solvent Tank dalam budidaya kepiting bakau vertikal terintegrasi aplikasi mobile. Alat ini adalah sistem kontrol dan monitoring pH, salinitas, dan temperatur untuk budidaya kepiting. Alat ini memiliki keunggulan terbaru, yaitu sistem monitoring pada level air pelarut pada Solvent Tank yang dilengkapi dengan user interface aplikasi mobile dan dilengkapi untuk memprediksi amoniak menggunakan artificial neural network. Pada alat ini terdapat bagian mekanik seperti kerangka besi, box kepiting, solvent tank, pompa, box filter, dan box air. Pada bagian elektrik terdapat power supply, STM32, ESP32, relay, sensor ultrasonik untuk air tawar, sensor ultrasonik untuk air asin, sensor ultrasonik untuk air basa, dan sensor ultrasonik untuk air asam. Lalu ada heater, sensor pH, sensor salinitas, dan sensor temperatur. Prinsip kerja alat ini dimulai dari pompa yang akan mengalirkan air dari box filtrasi menuju masing-masing box, di mana satu box terdiri dari satu ekor kepiting. Air dari box kepiting menghasilkan air kotor yang nantinya akan mengalir ke box filter yang terdiri dari kapas filter, biobol, oyster, dan karang jahit. Setelah dari box filter, air menuju ke box air yang terdiri dari sensor yang akan mengukur parameter-parameter yang dapat termonitoring pada panel box. Jika temperatur di atas set point, maka pompa air tawar akan menyala. Dan jika di bawah set point, maka heater akan menyala. Jika pH di atas set point, maka pompa asam akan menyala. Jika di bawah set point, maka pompa basa akan menyala. Jika salinitas di atas set point, maka pompa air tawar akan menyala. Dan jika salinitas di bawah set point, maka pompa air asin akan menyala. Nah, ini adalah untuk pembacaan dari semua sensor, yang dimana di sini terdapat sensor level pada solvent tank tawar. Terlihat pada di sini temperatur 28, di sini 42, 43, dan 50. Jadi untuk 4 tank tersebut terdisplay pada situ. Langsung di bawahnya itu ada nilai temperatur, nilai pH, dan nilai salinitas.
Nah, pemantauan sistem kontrol dan monitoring ini dapat dilihat dari aplikasi mobile. Di sini terdapat dashboard yang membaca nilai temperatur, pH, salinitas, amoniak berdasarkan artificial neural network, ketinggian level air asin, level air asam, level air basah, dan level air tawar. Dengan adanya pembuatan alat ini diharapkan untuk mengurangi resiko kematian kepiting dan pertumbuhan kepiting agar lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam budidaya hasil kepiting. Demikian penjelasan video dari tugas akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.